Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Ini pendapat saya dan ini adalah apa yang ingin saya utarakan ke kalian. Entah itu sama atau tidak dengan pemikiran kalian, saya juga kurang paham, tapi komen-komen lah di kolom komentar. Kalau untuk ukuran HP tipe baru dan itu entry level, entah kenapa saya pribadi nggak pernah sreg dengan tipe Samsung. Saya selalu memilih tipe yang lain untuk saya pakai kalau itu hitungannya adalah HP entry level ya, yang harga 1 jutaan gitu maksudnya ya teman-teman. Beda lagi kalau ukuran harganya udah 2.500.000 ke atas, itu ya beda lagi lah. Samsung udah kayak yang memang bisa lah untuk diincer gitu ya. Tapi kalau untuk ukuran harga 2 juta ke bawah, itu saya pribadi nggak pernah pengen pegang HP Samsung gitu. Entah kenapa gitu ya teman-teman. Ya memang sih dari tahun 2023 sampai tahun 2024 kemarin, dari Samsung A05 sampai A06 itu udah kerasa upgrade-nya ya teman-teman. Seperti yang mungkin bisa kalian ketahui, di seri sebelumnya di tahun 2022, 2021, 2020, HP entry level Samsung jarang banget ngasih yang namanya fingerprint untuk HP entry level, dan desainnya pun juga stuck yang nggak ngikuti tren kayak mengkotak ataupun semacamnya, nggak pernah yang seperti itu. Beda dengan kayak tipe yang saya pegang di sini kayak Vivo, kayak kemudian ada Oppo, kemudian Realme, Infinix dan seterusnya. Beda banget lah ya, yang didesain kadang memang sekalipun udah entry level dia udah mengkotak, ada fingerprint, kamera ngeboba dan seterusnya. Yang hitungannya itu kalau tipe-tipe brand selain Samsung itu selalu ngikuti tren masa kini, hitungannya yang begitu ya teman-teman. Itu kalau kita lihat dari desain. Ya HP yang saya pegang di sini di Samsung A06 dia udah ngikuti sih, udah ada upgrade. Mulai di A06 udah ada fingerprint untuk HP entry level. Kayaknya A05 kayaknya ada juga sih ya, saya lupa itu. Dia udah mulai dia mengikuti tren anggapannya gitu ya teman-teman. Desainnya juga udah dibuat sedikit mengkotak seperti ini. Jadi kerasa udah ikutan tren. Mungkin ya karena pengaruh harga pasar entah atau gimana mainnya, saya juga kurang paham di atas gitu ya. Dan banyak hal sih yang bikin saya nggak suka HP entry level Samsung, dan saya jarang banget, bahkan hampir nggak pernah pegang HP untuk daily itu HP entry level dari Samsung. Yang kedua, selain minim fitur pada waktu itu, dan ya mungkin sekarang udah ke upgrade gitu ya teman-teman, udah ada fingerprint dan semacamnya. Kalau mau dibandingin dengan HP kayak yang mungkin saya pegang di sini kayak Vivo yang saya pegang di sini ya teman-teman, ini adalah Vivo Y19s, dan mungkin di tipe-tipe yang lain kayak Oppo, Vivo kayaknya udah hampir sama masih dengan HP ini. Entah kenapa kalau saya pribadi, kalau dibandingin semacamnya, rasanya memang lebih nyaman si HP ini. Yang kedua, alasan selain pada bagian desain dan semacamnya, yaitu adalah tingkat kepekaan sinyal teman-teman. Yang kedua, tingkat kepekaan sinyal. HP kayak Vivo, kayak Oppo, kayak Realme, itu entah kenapa yang sering saya alami adalah tingkat kepekaan sinyalnya itu lebih peka di tipe Vivo dan semacamnya. Kalau Samsung itu kerasanya kurang ketimbang HP-HP yang lain. Saya itu hidupnya di pedesaan ya teman-teman, di Bondowoso, di daerah Binakal gitu. Ini udah masuk gunung. Mungkin kalau kalian pernah dengar Gunung Piramid, itu saya deket banget ke gunung tersebut gitu ya. Jadi kerasa banget kalau sinyal di sini itu yang mungkin sering hilang ataupun semacamnya itu ya. Kalau kita pakai mungkin kayak provider apa gitu ya, kalau semisal di Vivo itu bisa dapat ya hitungannya kayak 3 sinyalnya. Kalau Samsung itu cuman bisa dapatnya 1 aja nangkepnya gitu ya. Yang kalau hitungan apa ya, perbandingan yang seperti itu ya teman-teman. Dan bahkan yang sering saya rasain adalah ketika sambung wifi. Ketika sambung wifi, saya di rumah itu pakai wifi yang murah ya, yang cuma 100 ribuan. Kalau udah banyak banget yang pakai, dan itu semisal banyak yang pakai Oppo, Vivo di rumah saya itu ya ada 6 sampai 7 orang yang pakai. Biasanya yang sering terjadi itu adalah HP di brand Samsung itu auto keluar sendiri teman-teman. Kalau udah memenuhi kayak batas maksimal
konektivitas wifi-nya. Samsung malah keluar duluan ketimbang si Vivo. Makanya saya bilang Vivo secara konektivitas ataupun jaringan itu lebih peka ketimbang HP Samsung. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari OS-nya teman-teman, dan beberapa hal yang mungkin kita butuhin dari HP gitu ya. Ya kalau untuk sistem semacamnya ini sebenarnya sama. Kalau kalian semisal contoh kecilnya aja kalian mau screenshot. Kalau Samsung itu nggak bisa pakai 3 jari teman-teman. Kalian harus aktifin yang namanya itu fitur asisten ya. Kalau buat screenshot itu ada yang bulatan gitu ya. Di sini saya nggak aktifin dulu ya, ada kayaknya, nanti saya kasih contoh. Kalau di Samsung itu kalian nggak bisa pakai 3 jari, bisanya itu pakai fitur asisten ya, menu asisten teman-teman, dan kalian klik baru screenshot. Beda dengan HP yang seperti ini. HP kayak Vivo, semisal contoh dia mau pakai 3 jari untuk screenshot itu udah ready. Buat ngaktifinnya pun mudah banget, kalian tinggal kayak tadi lakukan, kayak tarik 3 jari kayak gitu, udah otomatis yang seperti ini. Tinggal kalian klik mengerti, udah tiba-tiba fiturnya aktif aja gitu teman-teman. Beda dengan Samsung, buat ngaktifin menu asisten aja kalian harus ya, mungkin pertama kalian harus masuk ke pengaturan, seterusnya. Intinya ya saya sudah pernah buat tutorialnya sih. Dan itu yang nomor 3. Dan banyak hal lagi mungkin fungsi yang ingin kita dapetin kayak rekam layar semacamnya. Di HP Samsung kalian bakalan sulit ngelakuin yang namanya rekam layar gitu ya. Bahkan di menu sininya pun juga nggak ada gitu ya. Itu yang bikin entah kenapa saya lebih suka di HP Vivo teman-teman. Kalau di HP Vivo kayak Oppo semacamnya, kalian tinggal scroll aja kayak gini. Ini di bagian sini itu biasanya udah ada menu rekam layar gitu ya. Beda dengan Samsung. Itu yang bikin saya lebih suka ke HP kayak modelan Vivo dan semacamnya. Kemudian yang selanjutnya ya teman-teman, saya nggak bicara fitur bagusan mana kameranya ataupun semacamnya, tapi secara pakainya gitu ya teman-teman. Ya kayak lebih mudah aja itu pegang HP di HP Vivo ataupun di brand lain ketimbang si Samsung gitu ya, baik dari OS-nya ataupun semacamnya kalau ukuran entry level gitu ya. Ya entah kalau semisal kalian udah bicaranya 2 jutaan, kayak bicaranya fitur kayak kenyamanan layar semacamnya, itu udah beda lagi. Tapi ini saya bicara pemakaian sehari-hari aja, yang hitungannya mungkin yang saya butuhin dari HP gitu ya. Ya kayak contoh mungkin kita masuk ke menu pengaturan semacamnya kayak gini, mau aktifin ya kayak fingerprint, terkadang kayak lebih mudah dicari itu di HP Vivo aja buat ngaktifinnya gitu ya teman-teman. Dan banyak lagi fitur-fitur yang ready di HP kayak Oppo, Vivo dan semacamnya ketimbang si Samsung itu kalau untuk ukuran HP entry level. Ya itu sih yang bikin, ya beberapa hal lah intinya yang bikin saya lebih memilih untuk pakai brand selain Samsung di HP entry level. Tapi kalau untuk ukuran HP yang udah gede gitu ya, yang memang kayak kebutuhan kamera, kayak kebutuhan kenyamanan layar semacamnya, saya pasti ya Samsung masih tetap dilirik. Ya salah satu contohnya sih sekarang saya rekam HP ini, saya juga pakai HP Samsung kok tuh. Ini saya rekamnya pakai HP Samsung A34. Ya intinya kayak gitu. Saya bicaranya itu adalah HP entry levelnya. Ya entah kenapa sih saya lebih memilih selain Samsung. Kalau ukuran yang sepatu ini beda lagi kalau udah ukurannya fanatik Samsung ya. Jadi yang fanatik itu mending jangan nonton ini biar nggak sakit hati gitu aja ya teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk sharing saya ataupun pendapat saya tentang HP entry level dari Samsung gitu ya. Mungkin sekian untuk videonya. Kalian bisa komen-komen di kolom komentar, mungkin ada yang merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.